Cerita diawali oleh adegan di mana ada seorang perempuan yang sedang dikejar oleh penculik. Perempuan itu bernama Sloane. Kemudian dia bersembunyi di bawah meja. Tiba-tiba, Please, please, there's no time. I've been abducted. I've been taken to some crazy island. alur cerita fantasi Island akan berkisah tentang sekelompok muda-mudi yang berkunjung ke pulau tropis terpencil. Di pulau ini mereka diyakinkan bahwa fantasi para tamu bisa diwujudkan menjadi nyata. Mr. Rourke, the plane. It's here. Kemudian, adegan berpindah pada sebuah pesawat turun. Lalu pelayan hotel bernama Julia menyambut mereka. Ternyata penumpang di pesawat itu adalah 5 orang yang memenangkan kontes untuk menginap di Fantasy Island. Mereka adalah JD, Brax, Patrick, Gwen Olsen, dan Melanie. Pulau tersebut dimiliki oleh pengusaha besar Mr. Roarke. Julia menjelaskan kepada mereka bahwa ini adalah pulau yang akan mengabulkan semua fantasi mereka. Sementara Gwen dibawa oleh pelayan ke kamar peristirahatannya. Saat itu Gwen dikejutkan adanya jejak kaki dan sosok misterius yang berwarna hitam tiba-tiba menghilang. Singkat cerita mereka pun bertemu dengan Roarke. Sebelumnya mereka sudah mengisi surat tentang fantasi mereka masing-masing. Roarke juga mengatakan kalau fantasi mereka akan jadi kenyataan dan mereka harus menjalaninya sampai selesai. JD dan Brax dibawa ke sebuah tempat yang penuh orang sedang berpesta, yang ternyata itu merupakan fantasi dari keinginan JD dan Brax selama ini, yaitu memiliki segalanya, harta tahta dan cewek. Bahkan keinginan Brax bercinta dengan sesama pedang berotot pun terpenuhi. Mereka pun berpesta hingga pagi hari. This is some good weed. Adegan berpindah ke cerita Gwen yang dibawa ke depan pintu yang ketika dibuka. This is where Mr. Allen proposed. Sebuah bar yang pernah Gwen dan pacarnya kunjungi. Disitulah pacarnya melamar dia tapi ia menolak, oleh karena itu fantasinya adalah ia ingin memperbaiki itu dan ingin menerima lamaran pacarnya. Yes. Beralih ke fantas Melanie yang ingin membalas dendam dengan teman lamanya karena dulu ia sering dibully. Ia masuk lift ke lantai paling bawah dan menemukan sebuah ruangan yang berisi tombol-tombol penyiksaan dan ada Sloane di dalam ruangan itu. Sloane berada di dalam akuarium dan dalam keadaan terikat. Melanie pun memainkan alat tersebut dan berhasil menyiksa Sloane. Hingga sebuah dokter gila ahli bedah masuk dan menyayat tangan Sloane. Melanie yang sadar ini adalah sesuatu yang salah, langsung berusaha menyelamatkan Sloane dan berhasil membawa dia kabur. Tapi Melanie berbohong, ia berkata bahwa ia sama seperti Sloane, ia diculik. Meredith? Melanie, what are you doing here? Same as you. I was kidnapped. Patrick ia bercerita bahwa ia ingin menjadi tentara, tapi itu tidak bisa terjadi karena suatu hal. Roarke lalu membawa dia ke dalam hutan sendirian. Di sini ia bertemu dengan seseorang misterius yang bernama Damon. Namun tidak berlangsung lama ia menghilang karena ada beberapa tentara yang sedang patroli. Tentara yang melihat Patrick sebagai orang asing, menangkap dan membawanya bertemu dengan kapten mereka. Ternyata adalah ayahnya yang sudah meninggal. Beralih ke cerita JD dan Brax. Villa yang ditempati mereka ternyata diserang oleh penjahat. Hey, laser pointer. Mereka pun mencoba meminta pertolongan Roarke. Namun Roarke tidak menolongnya karena itu adalah fantasi mereka. Tanpa perlawanan mereka pun ditawan. Beralih ke cerita Melanie dan Sloane. Mereka kabur ke hutan akan tetapi dokter gila masih mengejar mereka. Tiba-tiba Damon datang dan menusuk dokter gila tersebut hingga tersungkur. Damon membawa mereka menuju gua yang berisi sebuah batu, yang ternyata batu ini adalah batu yang bisa mengabulkan fantasi yang ada di pikiran mereka. Melanie pun ketahuan, bahwa fantasi dia adalah balas dendam ke Sloane. Terjadilah cekcok, Damon pun meredakan mereka dan meminta tolong untuk kembali ke villa dan menelpon seorang teman yang bisa membawa mereka pergi dengan kapal. Damon pun membawa mereka kembali ke villa.
Di pertengahan jalan ternyata dokter gila itu masih hidup dan mengejar mereka. Damon pun merelakan dirinya terjun ke jurang bersama dokter gila ini. Melanie dan Sloane shock, tapi mereka tetap harus meneruskan perjalanan ke villa. Berpindah ke cerita Gwyn. Gwyn terbangun dari tidurnya dan langsung melihat ponselnya. Ia heran ada foto ia dan pacarnya yang sudah menikah. Gwyn pun menemui Roarke, dan Roarke berkata Gwyn dan pacarnya sudah menikah selama 5 tahun dan memiliki 1 orang anak perempuan. Ia pun merasa ini adalah sesuatu yang bukan dia inginkan. Lalu bergegas kembali ke villa untuk menemui Roarke kembali. Mr. Rourke, can I talk to you? Roarke menjelaskan kenapa dia ada di sini. Dia di sini karena ia ingin menghidupkan kembali istrinya yang sudah meninggal. Oleh karena itu ia menetap terus di sini dan bekerja di pulau tersebut agar istrinya bisa terus hidup sesuai fantasi yang dia inginkan. Gwyn pun meminta fantasi yang baru, karena ia merasa bukan fantasi sebelumnya yang ia inginkan. Ia menginginkan fantasi ketika ia tidak berhasil menolong temannya yang sedang terjebak di apartemen yang terbakar. Tarik ulur terjadi dan akhirnya Roarke mengizinkan. Gwyn pun memasuki ruangan dan ketika terbuka ia sedang berada di apartemennya yang terbakar. Orang-orang panik dan salah satunya adalah JD dan Brax. Gwyn mencoba memanggilnya tetapi mereka tidak mengenalinya. Ia pun keluar, mencoba meminta bantuan polisi yang sedang berjaga, ternyata polisi itu adalah Patrick. Lagi-lagi dia tidak mengenali Gwyn. Patrick mengatakan bahwa dia harus menunggu anggota pemadam datang. Gwen yang tidak sabar mencoba menyelamatkan temannya Nick sendirian tapi tidak berhasil lalu pingsan karena kekurangan oksigen. Tidak lama Gwen ditolong oleh Julia, istri Roarke. Lalu dia merasa aneh, kenapa Julia bisa masuk ke fantasi orang lain dan menyelamatkan dia. Ia pun berpikir kalau Julia ini bukan seperti Roarke yang kejam. Singkat cerita, Patrick dan ayahnya sedang berada di Venezuela yang ternyata adalah villa tempat JD dan Brax menginap. Ternyata misi ayahnya adalah melepaskan 2 orang yang sedang disandera oleh penjahat. Di situ JD tertembak dan meninggal. Ayah Patrick pun juga. Patrick dan Brax pun berhasil melarikan diri. Melanie berhasil menelpon suami Sloane, dan sebentar lagi pesawat akan datang ke tempat I tersebut. need you to call it and tell them that Damon needs the plane. Damon's pilot should be here any minute. Singkat cerita, mereka semua akhirnya berkumpul dan pesawat yang mereka nantikan tiba. Namun, pesawat itu hancur tertembak rudal yang berasal dari penjahat yang ada di fantasi JD dan Brax. Melanie pun mengatakan, mereka harus kembali ke goa tersebut dan menghancurkan batu fantasi itu. Anything else we should know? It's a maze, so... Sesampainya di goa, Sloane sudah memperingatkan agar tidak terpisah. Tapi peringatan itu ternyata tidak didengarkan. Mereka terbawa dengan fantasinya masing-masing dan harus mengalahkan fantasinya itu. Gwen? We lost Gwen and Brax. Brax didatangi oleh JD yang sudah mati. Gwen yang bertemu anaknya yang sedang membunuh suaminya. Sloane dihadapkan dengan sifat jeleknya di masa lalu. Patrick dihantui ayahnya yang sudah meninggal, dan Melanie yang tiba-tiba menghilang. Singkat cerita, mereka berhasil melawan fantasi mereka dan berkumpul lagi. Gwyn pun menanyakan perihal apartemen itu dan ternyata mereka semua mempunyai hubungan dengan Nick. Gwyn pun curiga ini adalah fantasi Julia untuk membunuh kita semua di pulau itu, namun Roarke datang dan berkata bahwa Julia adalah istrinya. Lalu ini fantasi siapa? Ternyata ini adalah fantasi Melanie sebelum fantasi balas dendam dengan Sloane. Melanie lah dalang semua ini. Itu karena malam itu harusnya Nick akan kencan pertama kali dengan Melanie, tapi hari itu Nick tidak datang dan ternyata ia meninggal. Singkat cerita, Melanie yang membawa bom ditarik oleh Nick ke dalam sumur batu fantasi itu. Melanie pun meninggal. Sebelum meninggal ia sempat melempar bomnya ke arah teman-temannya. Patrick yang sadar langsung meloncat dan mengorbankan hidupnya untuk teman-temannya. Akhir cerita, mereka yang masih hidup Gwyn, Sloane dan Brax, bisa pulang ke tempat asalnya. Brax yang sedih karena ditinggal JD pun, meminta agar JD dihidupkan kembali. Roarke mengatakan itu bisa terjadi asal Brax mau bekerja di pulau ini selamanya. Brax pun menyetujui dan film berakhir dengan JD yang dihidupkan kembali, dan Brax yang menetap di pulau fantasi.
JD! You'll need a uniform and a name tag.